Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak? Baik-baik saja kan? Jumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan IPA, KD 3.3, proses pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar proses pencernaan pada hewan. Kita awali pembelajaran kali ini dengan doa sebelum belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, simak video pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru kelas 5. Kita akan membahas tema 3, subtema 1, muatan IPA KD 3.3. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tema 3, makanan sehat. Organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Kita bisa lihat di sini bagan yang ada di sini yaitu hewan apa? Iya, serangga. Makanan dari mulut, kemudian menuju ke esofagus, dari esofagus tenggorokan, esofagus itu tenggorokan ya anak-anak ya. Kemudian makanan menuju ke tembolok, setelah dari tembolok menuju ke empedal, makanan kemudian diproses menuju ke lambung, dari lambung makanan menuju ke usus dan dikeluarkan melalui anus. Ya. Setelah itu kita bisa melihat bagan urutan proses pencernaan pada hewan ikan. Makanan dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian dari kerongkongan menuju ke lambung dan makanan menuju ke usus kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada hewan katak dan reptilia. Makanan dari mulut menuju ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus dan usus besar, kemudian menuju ke kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Kemudian ada burung. Hewan burung, makanan dari mulut kemudian menuju ke esofagus atau kerongkongan, kemudian makanan menuju ke tembolok, dari tembolok makanan menuju ke lambung, dan kemudian menuju ke empedal dan menuju ke usus, kemudian makanan menuju ke kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Kemudian berikut adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah nama lainnya dari hewan ruminansia. Makanan dari mulut menuju ke kerongkongan atau esofagus, kemudian makanan menuju ke lambung, dari lambung makanan diproses menjadi lebih halus lagi menuju ke usus halus, dan dari usus halus menuju ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Nah, kita belajar bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apakah hewan ruminansia itu anak-anak? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, dan masih banyak lagi. Kuda ya. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Kita lihat bagan proses pencernaan hewan ruminansia. Ya, di sini ada hewan sapi. Di dalam sapi, di lambungnya sapi ada 4 bagian lambung sapi. Yang pertama
kita lihat proses pencernaannya, makanan dari mulut kemudian masuk ke esofagus atau tenggorokan, dari tenggorokan masuk ke retikulum, kemudian kita bisa lihat di sini ada omasum ya anak-anak ya. Dari omasum kemudian makanan diproses lagi, nanti kita akan belajar secara detail bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Dari omasum menuju ke abomasum, dari abomasum makanan kemudian menuju ke, ini ada rumen ya, ada rumen, kemudian ke usus halus ya, dari abomasum kemudian ke usus halus. Kita akan belajar lagi bagaimana proses pencernaan hewan ruminansia dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke rumen ya, rumen dulu. Kemudian dari rumen makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya. Keluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi dengan bantuan dinding rumen, masuk ke dalam retikulum. Dari retikulum kemudian melalui proses masuk ke dalam omasum, dalam omasum dibantu dengan enzim pencernaan masuk ke abomasum dan kemudian masuk ke usus halus dan dikeluarkan lewat anus. Oke, kita akan bahas secara detailnya setelah slide berikut ini. Ya, pada hewan ruminansia ada 4 bagian lambung, yaitu kita kenal dengan rureoak. Ya, rureoak singkatan dari apa? Rumen, perut besar. Yang kedua retikulum, perut jala. Omasum, perut kitab. 4. Abomasum, perut masam. Pada pencernaan hewan ruminansia dibantu beberapa mikroba, bakteri atau protozoa yang membantu mencerna rumput. Nah, kita lihat makanan dari mulut ya, dari mulut kemudian masuk ke esofagus. Dari esofagus kemudian langsung ke rumen ya. Dari rumen makanan dikunyah ya, dihaluskan, ada enzim di situ ya, ada enzim di situ, kemudian makanan menuju ke retikulum. Ya, dikeluarkan lagi ke mulut. Dari rumen dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi untuk kedua kalinya lebih halus lagi. Dari mulut kemudian masuk ke retikulum. Dari retikulum kemudian masuk ke omasum. Ya, dari omasum makanan masuk ke abomasum, kemudian ke usus. Ya, makanan ke usus halus ini ya. Baru kemudian keluar melalui anus. Oke, kita bahas secara detailnya di bagian berikut. Nah, ini yang lebih detail anak-anak, bagaimana proses pencernaan hewan ruminansia. Kita lihat melalui diagram berikut ya. Oke, rumput dikunyah di mulut. Ya, kemudian masuk ke esofagus, tenggorokan. Dari esofagus makanan menuju ke rumen atau perut besar. Apa yang terjadi pada rumen? Ya, yang terjadi di sini adalah pencernaan dibantu dengan mikroba. Makanan dicerna menjadi bubur, ya, lebih halus dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dari rumen makanan kembalikan lagi ke mulut, ya. Dari mulut apa yang terjadi? Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Makanan masuk lagi ke retikulum. Dari retikulum, makanan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Dari retikulum makanan masuk ke omasum. Nah, dari sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, dari omasum kemudian makanan masuk ke abomasum. Nah, di bagian inilah anak-anak yang disebut atau dikatakan lambung sebenarnya. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dari abomasum kemudian makanan menuju ke usus halus.
Usus halus pada sapi, hewan sapi dewasa berukuran 40 cm. Dan di sini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Dari usus halus kemudian makanan dikeluarkan melalui anus. Ya, itulah tadi proses pencernaan hewan ruminansia secara detailnya. Nah, anak-anak, setelah mempelajari proses pencernaan pada hewan, sekarang anak-anak mencoba untuk latihan soal ya. Ayo berlatih. Dibuka bukunya, Bu Pena halaman 151. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran tentang muatan IPA subtema 1, proses pencernaan pada hewan. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, proses pencernaan pada manusia dan fungsinya, serta cara menjaga atau memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Bu Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi anak-anak lebih memahami proses pencernaan pada hewan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.